Yo, balik lagi di Skill Hub. Gue nonton top 5 anime baru di summer 2025. Ada anime yang bikin gua ngelongo, ada juga yang bikin gua bingung gitu karena lu serius sih di top 5 ada BL. Anime yang pertama gitu ini tuh Kaoru Hanawarin Tosaku. Ini school romance. Ya, kurang lebih gini, premisnya tuh dua anak sekolah di SMA yang berbeda, depan-depanan gitu SMA-nya gitu. Sekolah menengah umum Chidori dan akademi swasta khusus perempuan. Tampaknya ada di dunia yang beda. Ada Rintaro yang wajahnya tuh keras gitu tapi lembut Haruko. Jadi sekolah elit yang cewek ini ketemu sama dia terus pelan-pelan gitu ngebangun koneksi tak terduga di tengah suasana sekolah yang kontras gitu, yang satu elit, yang satu lagi sekolah terkenal anak nakal gitu. Cowoknya ini kayak Sakura lah, kayak di sebenarnya cowoknya ini kayak Sakura di Windbreaker lah, sundere gitu, sundere, dan masa lalunya juga sama aja gitu kayak Sakura gitu, dibully gitu ya, dijauhin gitu ya. Ini seru dan gue bakal lanjut nonton sepertinya ya. Gue rekomendasiin lanjut nonton gitu untuk anime yang pertama ini. Untuk anime yang kedua ada ya Gachiukuta. Ini tuh animenya seru sih kata gue suka sih kalau yang kayak gini. Jadi ini tuh konsepnya kayak Grey Terminal kalau lu inget di One Piece gitu ya, kalau lu nonton One Piece. Tinggal di daerah kumuh, kota yang makmur. Ini tuh Rudo dan ayah angkatnya gitu namanya Rekto berusaha hidup dampingan dengan penduduk kota lainnya. Namun Rudo benci sama pemborosan yang dilakukan sama kelas atas. Rudo secara rutin ini suka mulungin sampah gitu, sampah dari kota, karena menurut dia barang-barangnya masih bagus. Jelas awal gitu konfliknya di episode 1 gitu. Kalau lu nonton One Piece lu inget mungkin Grey Terminal gitu ya. Grey Terminal apa-apa gue lupa di One Piece, yang tinggalnya Sabo, Luffy. Negaranya makmur banget, terus di sisi lain ada wilayah kumuh, buangan. Jadi ini tuh semacam apa ya, orang-orangnya bersih gitu. Ini tuh negaranya tuh ngeliatin kalau kebersihan itu adalah sebuah keindahan gitu yang harus dipertahankan. Tapi di sisi lain gitu, ini tuh ngebuat orang-orang, misalnya kayak ada contoh, ada anak kecil bonekanya rusak gitu, langsung dibuang gitu. Padahal rusaknya dikit doang bisa dibenerin, tapi karena tidak ngerasa kalau nggak sempurna, cacat dikit, mending dibuang gitu. Ini keren sih kayak animenya gitu. Nah di wilayah kumuh ini sebenarnya sebelahan gitu sama wilayah yang makmur itu, tapi wilayah kumuh ini adalah orang-orang buangan dari wilayah yang makmur karena dia melakukan sebuah kesalahan atau ya kecacatan gitu ya, tidak sesuai sama norma yang ada di situ gitu atau aturan di situ, dibuang ke wilayah kumuh ini. Dan di wilayah kumuh pun kalau lu ngelakuin kesalahan, lu bakal dibuang ke tong sampah yang gak tahu, tanpa dasar gitu, sampah besar gitu. Nah, ini tuh dari konsepnya aja udah seru dan mungkin animasinya nggak oke juga, tapi pantas sih untuk ditonton lebih lanjut gitu. Yang ketiga, Hikaruga Shindanatsu Horror Slice of Life. Ya, anime ini ceritain tentang Yoshiki menyadari bahwa sahabatnya yang namanya Hikaru ini hilang di hutan. Terus tiba-tiba entah kenapa dia bisa selamat datang kembali dengan fisik yang sama, tapi sayangnya itu bukan lagi Hikaru yang dia kenal. Apa ini, sudah setan atau apa gitu, apa monster gitu, itu lebih ke monster sih. Tapi oke. Jadi ada footage bagus, tapi kayaknya gue lanjut nonton meskipun di episode 1 lu bakal tahu kalau ini tuh oke BL. Kalau untuk lu yang anti gitu ya, silakan tinggalkan anime ini. Gue masih menonton sih. Yang keempat ini ada gue tadi kan misteri ya, misteri supernatural gitu, slice of life sih, horror ya. Terus Gachiakuta itu science fiction mungkin ya maksudnya. Kayaknya belum ada komedi. Dari beberapa komedi akhirnya merasa tertarik sama karaoke Iko gitu. Artinya ayo karaoke gitu. Gitu. Ini anime komedi pilihan gue di review kali ini gitu. Cerita tentang dua orang cowok yang pergi karaoke bareng. Apa ini BL lagi? Sejauh ini kelihatan bukan sih. Episode ya, ini bukan. Aneh-aneh kan, semoga bukan gitu. Ada satu pria dewasa
dan satu lagi anak SMP. Nah pria dewasanya ini tuh Yakuza gitu. Yakuza ini tuh minta untuk dilatihin vokal sama si MC yang anak SMP ini. Karena si Yakuza ini ngerasa kalau MC ini bisa ngelatih dia dengan baik gitu dalam urusan nyanyi, ya karaokean gitu. Bentar, kenapa Yakuza butuh untuk pinter nyanyi gitu seorang Yakuza? Nah ini yang menarik gitu buat gue gitu. Dari luar gitu sebenarnya ini animenya kayak slice of life tapi santai, tapi ternyata episode pertamanya pun ya, menurut gue ini lumayan lucu tapi bukan yang lucu banget sih gitu. Dan ini gue merasa agak terganggu, kenapa sih Yakuza selalu flirting ke si MC gitu ya, bilang kau tetap ganteng meskipun itu dan itu bocah SMP. Oke, semoga episode 2-nya nggak begini sih harusnya. Nggak tahu gue sih. Apa ini BL? Keterangannya sih nggak ya. Nggak tahu ya. Kita lihat. Genrenya komedi aja. Temanya apa ya? Tema musik, organisasi crime. Mau nggak berarti. Semoga nggak BL gitu. Nah ini harusnya rame sih karena seru, ada beberapa part yang lucu yang mungkin terlihat cringe gitu ya. Aneh sih, tapi justru itu yang lucu gitu. Konyol lah ya Yakuza kayak begini gitu. Cringe tapi masih bisa ketawa lihat ini gitu. Gak terlalu lucu mungkin, tapi ini untuk anime baru oke lah gitu. Dan gue bakal tetap lanjut tentang itu gitu. Episode 2-nya. Dan ya semoga, doakan aja semoga ini bukan B lagi bro. Yang terakhir gitu ya, gue nonton sebenarnya ini nggak terlalu top tier gitu, di top tier atau top tier gitu ya, nggak terlalu top tier sebenarnya di anime list gitu di summer 2025 ini, tapi gitu gue kemarin dapat rekomendasi bang nonton yang sihir air ini gitu, Mizuzokusei no Mahotsukai, The Water Magician. The Water Magician itu dia. Ratingnya nggak terlalu gede tapi 7 ke atas. Suka anime baru, dari 4 anime di atas akhirnya ada isekai. Ini masuk ke isekai atau reinkarnasi ya. Ntar kita lihat di temanya, itu paling aman sih sebenarnya. Di My Anime List ya, temanya adult case, isekai, reincarnation, adventure fantasi gitu. Itu dari light novel. Yang ini tuh tenang banget, yang terlalu saking tenangnya bisa bikin lu ngantuk sumpah. Ya tapi tergantung lo sih gitu ini. Anime yang bertema isekai gitu, nyeritain reinkarnasi seseorang yang namanya Ryo, seorang penyihir air di dunia bernama Pai. Anime ini punya banyak footage adem yang bikin tenang gitu, kayak meluk lu pas lagi itu capek-capek. Ini di scene awal-awal tentang penyihir air, dia belajar ngeluarin air dari tangan, itu kayak Rudeus. Gue inget Rudeus ya. Jadi inget Mosoku Tensei ya gitu ya, banyak footage tenang gini. Sumpah gue pikir ini bakal action banget, tapi ternyata banyak footage tenang yang manjain mata. Ini bisa disebut fan service gitu ya, lumayan manjain mata lo gitu karena banyak footage tenang, anteng gitu. Bikin ngantuk, tapi yang tergantung gitu lu suka atau enggak. Oke, mungkin ini bisa ditonton lebih lanjut. Gue pengen tahu si penyihir air ini kayak gimana gitu, kayak dia survive gitu kan, dia mempelajari sihir air gitu. Nah ini juga bakal gue tonton lagi gitu karena penasaran gitu gimana sih lanjutannya gitu. Di antara semua ini katanya Hikaru ga Shindanatsu dan Mizusoke no Mahotsukai punya rasa yang susah dijelasin gitu. Apalagi ya, Hikaru sih yang agak susah jelasin itu, si Hikaru yang tadi itu, yang Hikaru ga Shindanatsu gitu. Gue agak bingung ini apa gue lanjut atau enggak. Gue takutnya ini makin mengerikan ke depan gitu, tapi ya oke, kita tonton 2 atau 3 episode selanjutnya gitu. Cuma itu kayaknya yang jadi pertimbangan, ini bakal ditonton lagi apa enggak sih gitu. Dari 5 itu ya, itu kan bikin ngerinding gitu, tapi tenang gitu, tapi juga bingung karena ini BL, jelas ini BL. Dan Mizusoke no Matsukai ini bikin ya, tapi diem-diem gitu. Dua-duanya slow tapi dalam, kayak ngobrol sama orang yang gak banyak ngomong tapi tiap katanya tuh ngena. Ya satu itu cukup atau enggak itu mungkin cukup untuk tahu rasanya. Lu mungkin bakal tahu arahnya. Lu bisa terusin yang cocok dan tinggalin yang gak nyambung gitu tanpa nyesal. Dan dari semua anime di summer 2025 ini, coba lu kasih tahu anime di mana yang paling bikin lo penasaran. Mungkin ada di antara 5 anime ini yang gue bahas, atau mungkin anime lain yang gak gue tonton gitu. Segitu aja kayaknya.
waktunya terbatas juga ini. Mohon maaf kalau ada salah kata gitu. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di like juga boleh. Kalau lu suka, kalau nggak suka di dislike juga boleh. Kayak kemana ada yang komen, bang gua dislike ya gitu, biar lu jadi pembelajaran. Oke, thank you. Di share juga boleh. Ada link Discord di situ. Kalau lu yang mau gabung di server Discord Skill Hub, terserah siapapun lu, mau lu konten kreator atau bukan. Kalau konten kreator mungkin ada pojok untuk channel untuk share konten lu di situ, dan mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita bisa ngobrol-ngobrol di Discord. Sebenarnya kapan aja sih. Terima kasih yang udah nonton. Gua Kil, nikmati, pikirkan, dan hayati.